Halo, selamat pagi. Kali ini kita akan mereview suatu produk SCC atau Solar Charge Controller dengan merek INScom, kapasitas atau dengan kemampuan 10 ampere, ada LCD, kemudian di sebelah kanannya ada dua buah port USB 5 volt maksimum 2 ampere, jadi masing-masing 1 ampere 5 volt sehingga keduanya 5 volt maksimum 2 ampere. Dan di bawahnya ada yang standar, yaitu terminal. Paling kiri adalah terminal solar panel, kemudian kaki, dan paling kanan adalah terminal untuk load. Jadi paling kanan load, di tengah adalah aki. Kita pakai aki 12 volt 7 ampere, dan paling kiri adalah terminal solar panel. Dipakai di sini 100 watt peak dengan merek S-series jenis polikristalin. Sekarang kita masukkan panel, solar panel. Solar panel kita hidupkan. Maka ikonnya ada dalam keadaan charging dari panel surya ke aki, dan menandakan bahwasanya aki dalam keadaan penuh 14,4 volt sehingga dia stop charging. Jadi demikian. Kalau kita lihat sekali lagi, mengubah menunya adalah ini 13,7 stop charging, bawahnya 12,6 volt reconnect, 10,7 di stop ke beban, stop discharge 10,7, dan bekerja selama 24 jam apabila tegangan PV 0 atau maghrib. Ada durasi waktu 24 jam. Load nyala selama 24 jam. Kalau kita ingin mengubah, tekan menu, kemudian ubah parameter dengan menaikkan atau menurunkan. Yang belah kiri adalah naikkan, kanannya menurunkan. Kemudian ditunggu stop blinking dan beban nyala. Kemudian kita akan melihat bagian dalam daripada SCC ini untuk mengetahui isi dalam SCC ini dengan membuka 4 baut yang ada di belakang. Kita buka 4 baut yang ada di belakang.
board pertama. Jadi dapat pendingin, heatsink, juga terdapat MOSFET sini 1, 2, 3 lengkap dengan isolasinya. NCI 850 and channel enhancement mode power MOSFET dengan arus drain 80 ampere dan tegangan VDS 75 volt. Kemudian kita buka lagi board ini, apa isinya. Kita buka board. Kemudian buka isi daripada bagian dalam. Jadi terdapat terminal, kemudian display, LCD display, terminal untuk USB. Di sini terdapat regulator XL 1509 82243 2 ampere 50 volt buck DC to DC converter untuk menurunkan tegangan 12 volt dan dijadikan 5 volt 1 ampere ke soket USB. Untuk menurunkan tegangan 12 volt ke 5 volt, regulator dengan kumparan yang ada di sini sehingga dia berupa buck converter, menurunkan tegangan dari 12 volt ke 5 volt 1 ampere sehingga total 2 ampere. Terdapat cap. Di bawah kapasitor terdapat IC LM358 yaitu berupa OP-M atau Operational Amplifier, dibuat oleh pabrik National Semiconductor. Kapasitor 100 mikrofarad dengan kerja 50 volt dan juga push button sini, 3 push button. Ada kapasitor lagi, terdapat cap kapasitor di sini. Sebelah kiri cap atau kapasitor terdapat surface mount Schottky power rectifier dan terdapat MOSFET, dua MOSFET di sini, satu lagi sini dengan isolasi kondak, isolasi dengan ada cahaya lem pasta yang melekat di MOSFET. Demikian isi dalamnya. Untuk detail mari kita lihat manual
daripada masing-masing komponen yang melekat di sini. Jadi yang terpenting dalam SCC PWM ini adalah kita mencari letak daripada mikrokontrolernya atau otak yang berada di mana. Ternyata dia melekat di bawah LCD. Jadi LCD-nya di fix solder dengan 12 kaki, 6 di kiri, 6 di kanan. Dan mikrokontrolernya terletak tepat di bawah LCD, dan juga satu lagi ada beberapa chips sebelah kiri mikrokontrolernya, sebelah kanan suatu chip. Itu kita balik. Juga terselubung IC-nya yang terselubung, susah dilihat karena ada di solder fix berada di bawah. Jelasnya ada dua komponen di bawah LCD yaitu display ini. Yang komponen pentingnya adalah microcontroller, ada regulator untuk menurunkan tegangan. Kemudian yang di sini MOSFET ada 3 MOSFET, kemudian LCD dan microcontroller ada di bawah LCD, satu IC yang terpancang dengan ketat, regulator, kumparan, kemudian kapasitor, push button ada 3, satu menu, satu push button untuk up, dan sebelah kanannya adalah push button down atau on off. Body board, 4 body board ini kita kencangkan kembali agar dia terpasang dengan kuat, dan memasang heatsink. Daripada kotak ini ada 4 baut, kita kencangkan. Jadi keempat baut kita kunci kembali sehingga bentuknya kembali seperti asal. Kemudian kita pasang baterai. Kita pasangi baterai. Jangan sampai terbalik antara positif dan negatif. Pertama kita terminal baterai dipasang, kemudian yang negatif dengan mengencangkan baut di terminal. Setelah terpasang di terminal, kita sambung ke aki
kita pakai aki Panasonic 12 volt 7 ampere jam. Kita sambung ke kutub negatif dan positif. Kemudian terlihat baterai kita connect. Kemudian terdeteksi di sini 12,5 untuk baterainya. Kita tekan menu ini untuk melihat di bawahnya 13,7, disconnect 12,5 baterai, discharge 13,7, pemutusan floating point 13,7, reconnect 12,6 volt ke beban, kemudian disconnect 10,7. Bila baterai sudah kondisi 10,7 maka ke beban akan diputus. Kemudian di sini load work-nya bekerja 24 hour dan baterai yang terpasang adalah B1 12 volt. Dan apabila kita memilih parameter, kita tekan ini dengan panjang. Kemudian panah bawah, panah atas, dan on off ada di sini. Kita pilih worknya, load work 24 hour ini ke 8 jam, jadi tekan lama. Kemudian dipilih up dan down sehingga terpilih parameter 8 jam dan kemudian kita diamkan. Jadi ada tombol menu, tombol down, up, and push on, dan kemudian ada terminal aki, terminal ke solar panel, dan untuk ke beban. Mari kita sambung beban. Sudah tersambung beban LED 12 volt. Watt. Lalu kita sambung solar panel.